Selamat pagi anak-anak. Selamat hari Senin. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia hari ini. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing agar proses belajar dapat berlangsung dengan baik. Nah, masih ingatkah kalian dengan materi Kamis lalu? Ya, tentang video yang sudah Ibu share kemarin di web, itu menjelaskan materi mengenai pengertian teks laporan, percobaan, kemudian ada struktur teks laporan percobaan, dan juga langkah-langkah dalam menyusun kerangka teks laporan percobaan. Nah, untuk hari ini, Ibu akan membahas materi mengenai membandingkan teks laporan percobaan. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, Ibu akan membahas sedikit mengenai tugas minggu lalu. Ibu sudah tampilkan dua teks, kemudian dengan pertanyaan, dari kedua contoh teks di atas, tentukanlah yang termasuk teks laporan percobaan dan beri alasannya. Teks 1 itu menjelaskan tentang Kenzi, si kucing. Kemudian teks 2 menjelaskan mengenai dunia pertanian tanaman hidroponik. Dari kedua teks tersebut, yang termasuk ke dalam teks laporan percobaan adalah teks 2. Mengapa? Mengapa teks 2 termasuk ke dalam teks laporan percobaan? Kalian bisa lihat dari strukturnya. Karena teks 2 itu sudah mencakup struktur dari teks laporan percobaan, yaitu tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil, kemudian kesimpulan. Nah, jadi pada teks 2 ini selain terdapat struktur teks laporan percobaan, dari uraiannya pun juga menjelaskan bagaimana caranya untuk melakukan suatu percobaan. Sedangkan untuk teks 1 itu termasuk ke dalam teks deskripsi karena menggambarkan tentang seekor binatang yaitu kucing. Untuk tugas kalian sudah Ibu koreksi dan masih ada saja yang jawabannya kurang tepat ya. Jadi bukan salah, tapi kurang tepat. Apabila dinilai di kolom nilai terdapat nilai 0, berarti jawaban kalian masih kurang tepat. Kemudian kalau misalkan kalian lihat nilai kalian 1 atau 100, berarti jawaban kalian itu sudah benar. Sekarang Ibu akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang membandingkan teks laporan percobaan dengan teks yang lain. Di sini sudah Ibu tampilkan 3 jenis teks. Jadi kita akan mulai membandingkan teks laporan percobaan dengan teks observasi dan teks prosedur. Tentunya teks laporan observasi itu sudah kalian dapatkan atau sudah dijelaskan saat kelas 7. Kemudian teks prosedur pun juga sudah ada materinya di kelas 7. Jadi untuk kelas 9 sekarang kita hanya akan mengulang materi saja. Untuk kali ini, Ibu akan bandingkan 3 teks ini, teks laporan percobaan, teks laporan observasi, dan juga teks prosedur. Ketiga teks ini memiliki persamaan dan juga perbedaan. Untuk lebih lanjutnya, Ibu akan jelaskan satu persatu. Untuk teks yang pertama, kita akan bahas mengenai teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan adalah bentuk teks atau tertulis yang berfungsi untuk menyampaikan hasil kegiatan percobaan yang tujuannya menguji atau membuktikan teori. Nah, pada video sebelumnya itu sudah dijelaskan mengenai apa sih itu teks laporan percobaan. Nah, sekarang Ibu hanya menjelaskan secara singkat saja. Jadi kita mengulang kembali ya.
Untuk struktur teks laporan percobaan itu terdiri dari judul, tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil, dan juga simpulan. Jadi ada 6 struktur. Nah, ini untuk teks laporan percobaan. Jadi, sebuah teks yang digunakan untuk melakukan suatu percobaan atau menguji suatu teori. Agar kalian lebih mudah memahami tentang teks laporan percobaan, Ibu tampilkan sebuah contoh. Tujuan. Pelangi merupakan fenomena alam yang terjadi di langit, berupa aneka ragam warna, cahaya yang saling sejajar. Di langit, pelangi terlihat seperti busur cahaya dengan ujungnya mengarah pada horizon dan terjadi saat hujan ringan. Dalam percobaan ini, akan diuji tentang proses terbentuknya pelangi, faktor-faktor yang menyebabkan pelangi terbentuk dan bagaimana prosesnya. Alat dan bahan, kaca, air, baskom, kertas putih atau dinding, senter atau cahaya ponsel. Proses membuat pelangi. Isi baskom dengan air hingga setengah penuh, masukkan kaca di dalamnya dengan posisi miring, lalu sorot kaca dengan senter dan arahkan pantulan cahayanya pada kertas putih atau dinding. Pelangi buatan pun akan segera muncul. Hasil. Pelangi akan berhasil terbentuk apabila arah cahaya atau sumber cahaya yang menyinarinya berada di posisi yang pas, yakni dari depan dan masuk ke dalam cermin, lalu dipantulkan ke kertas putih. Cahaya yang masuk ke dalam air akan menghasilkan pembiasan, yang kemudian membentuk warna-warni atau pelangi. Sekarang kita lanjut dengan teks observasi. Teks observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan atau observasi. Teks laporan observasi juga disebut teks klasifikasi karena memuat klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Nah, jika teks laporan percobaan itu digunakan untuk membuktikan atau menguji sebuah teori dengan melakukan suatu percobaan, berbeda halnya dengan teks observasi. Teks observasi dia tidak menjabarkan mengenai langkah-langkah percobaannya, tapi di sini teks observasi digunakan untuk meneliti atau mengamati suatu objek. Teks observasi memiliki struktur, yang pertama pernyataan umum, kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga simpulan. Jadi pada teks observasi dia hanya memiliki 3 struktur, lebih sedikit daripada teks laporan percobaan. Ini adalah contoh dari teks observasi. Beruang madu adalah jenis beruang terkecil di antara 8 jenis beruang yang terdapat di dunia. Tinggi tubuhnya hanya berkisar di angka 140 cm, dengan tinggi punggungnya 70 cm dan bobot antara 50 hingga 65 kg. Beruang madu hidup di pepohonan. Mereka dapat bergerak dengan kecepatan 48 km per jam dan memiliki tenaga yang amat kuat. Karena tergolong mamalia, betina-betina beruang madu menyusui bayi mereka setelah beranak. Hewan ini tergolong pemakan segala. Mereka tidak hanya mengonsumsi madu sesuai namanya, tapi juga beragam buah dan tumbuhan dalam hutan hujan tropis, termasuk pula tumbuhan jenis palem. Selanjutnya, kita akan membahas tentang teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan suatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Teks prosedur biasanya terdapat pada
tulisan yang mengandung cara, tips, atau tutorial melakukan langkah-langkah tertentu. Struktur teks prosedur terdiri atas tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, dan juga simpulan. Nah, berikut Ibu tampilkan contoh dari teks prosedur. Layang-layang merupakan salah satu mainan anak-anak yang masih kerap dimainkan hingga saat ini. Cara membuat layang-layang cukup mudah, serta bisa dibuat dengan alat dan bahan yang sederhana. Bahan yang dibutuhkan antara lain bambu tipis, kertas minyak, lem kertas, benang, pisau, dan gunting. Cara membuatnya adalah sebagai berikut. Buatlah kerangka layangan dengan 2 buah bambu yang sudah disiapkan. Letakkan bambu dengan menyilang dan seimbang antara panjang bagian kanan dan kirinya. Ikat bambu tersebut menggunakan benang pada setiap bagian. Guntinglah kertas minyak sesuai kerangka layang-layang dan tempelkan. Hiaslah layang-layang sesuai yang kamu inginkan. Nah, itulah contoh dari teks prosedur. Perbedaan dari teks laporan percobaan, teks observasi, dan teks prosedur adalah terletak dari bagian struktur, segi bahasa, dan juga dari pengertian masing-masing teks. Teks laporan percobaan menyampaikan hasil kegiatan percobaan dengan tujuan menguji atau membuktikan teori. Strukturnya tujuan, alat dan bahan, proses, hasil, dan juga simpulan. Nah, segi bahasa yang digunakan itu adalah penggunaan bahasa yang mengacu pada bahasa ilmiah. Teks observasi itu adalah melaporkan sesuatu berupa hasil dari sebuah pengamatan dengan struktur, pernyataan umum, deskripsi bagian, dan juga simpulan. Segi bahasa yang digunakan dalam teks observasi adalah penggunaan bahasa dengan berbagai istilah. Kemudian, teks prosedur adalah tata cara untuk membuat atau melakukan sesuatu dengan langkah secara berurutan, dengan struktur, tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, dan juga simpulan. Untuk struktur teks prosedur, dia memang hampir mirip dengan teks laporan percobaan. Hanya saja, pada teks prosedur itu tidak menampilkan hasil. Nah, kalau dari segi bahasa dalam teks prosedur itu adalah menggunakan bahasa yang lebih mengacu pada bahasa populer atau terkenal di kalangan masyarakat. Itu dari segi perbedaannya. Sedangkan persamaan dari ketiga teks tersebut adalah sama-sama dapat memberikan informasi kepada pembaca sehingga dapat memperluas atau menambah wawasan dari si pembaca. Sekian pembelajaran kita hari ini mengenai membandingkan teks laporan percobaan. Jika ada pertanyaan atau ada yang belum kalian pahami, silakan tanyakan ke Ibu. Nah, Ibu mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Tetap jaga kesehatan kalian dan sampai jumpa.